Putih, sejumlah daerah aglomerasi akan berstatus level 3 dalam perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, untuk daerah yang dimaksud yakni Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya. Di tengah lonjakan kasus yang didominasi oleh varian baru Omikron ini, kita tidak perlu panik loh. Untuk masyarakat yang sudah divaksinasi dan tidak memiliki komorbid, dihimbau untuk tidak terlalu takut. Sedangkan untuk warga yang belum divaksinasi dan punya komorbid, harus lebih berhati-hati loh, karena termasuk dalam kelompok rentan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya kembali memberikan informasi perihal penanganan pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Jawa Bali. Dalam kesempatan pertama ini saya perlu menyampaikan bahwa kebijakan dalam pelaksanaan PPKM yang pemerintah ambil hingga hari ini tetap mengikuti level asesmen PPKM yang telah kami sesuaikan seperti minggu lalu dengan memberi bobot lebih besar terhadap rawat inap rumah sakit. Berdasarkan data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber dan dijelaskan bahwa varian Omikron ini menyebabkan penularan lebih cepat atau jauh lebih cepat. Untuk itu pemerintah terus melakukan pembaharuan data, meminta masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya dan menganalisis perkembangan yang terjadi di seluruh negara sehingga kita bisa mendapatkan masukan dalam penanganan Omikron ini sehingga proses pengambilan keputusan itu benar-benar kita lakukan secara holistik. Tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia meningkat sangat pesat. Namun secara umum dampak terhadap rumah sakit dan kematian secara keseluruhan relatif masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Delta. Sebagai contoh, kenaikan kasus di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meningkat sangat pesat, namun angka perawatan rumah sakit dan kematian masih relatif rendah dan lebih kecil dibandingkan gelombang Delta. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai, ini saya perlu mendapat perhatian mengenai perawatan rumah sakit. Perlu kami sampaikan bahwa 65% pasien yang dirawat saat ini memiliki gejala ringan dan tanpa gejala. Yang kita minta jangan masuk rumah sakit, tapi masuk saja di isoter, karena cukup dengan di isoter. Nah, dari data ini saya minta dipegang betul-betul dan minta perhatian pada kita semua, terutama orang-orang yang menganjurkan tidak vaksin. Dari 356 pasien meninggal dari sejak Omikron jalan, 42% itu memiliki komorbid. Saya ulangi, 42% memiliki komorbid. 44% lansia. Dan ini yang ingat, 69% belum divaksinasi lengkap. Jadi kelompok komorbid, saya mohon yang punya hipertensi, diabetik, dan komplikasi perlu mendapat perhatian. Jadi saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Jadi saya minta betul karena data, kita bicara pakai data. Jadi data ini menunjukkan itu tuh 69% yang belum divaksin itu yang data meninggal di angka yang terakhir ini. Mayoritas dari pasien dirawat berat, kritis, dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon yang lansia kalau Anda belum vaksin, cepat-cepat vaksin sana. Pemerintah akan membuat kebijakan pengetatan lebih terarah bagi para lansia, pemilik komorbid, serta warga yang belum divaksinasi karena Omikron ini lebih menyasar ke kelompok rentan. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan proteksi untuk para kelompok rentan tersebut, di atas terutama para lansia yang belum divaksinasi lengkap. Ini betul-betul kami himbau supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga dan sekeliling. Berdasarkan data-data tersebut di atas, pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Mendorong percepatan vaksinasi terutama dosis 2 untuk para lansia. Dan kelompok rentan lain seperti juga penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan. Kedua, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan, dan kenaikan jumlah bed
yang dikonversi untuk COVID-19. Jadi jumlah tempat tidur ini sudah kita siapkan sama dengan Delta kemarin. Kemudian mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan, sehingga tidak membebani rumah sakit. Mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus para nakes. Jadi nakes itu kita harapkan dapat nginap dekat hotel yang dekat rumah sakit, sehingga mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular. Kemudian sesuai arahan Presiden, hanya gejala yang sedang, berat, dan kritis yang masuk dalam rumah sakit. Dan sisanya melakukan isolasi terpusat. Ini hasil diskusi yang dalam dengan para tim, para ahli, kita mau membuat kesimpulan ini. Dan Presiden memberikan endorsement. Pemerintah akan mendorong secara masif penggunaan telemedicine untuk masyarakat yang memiliki gejala ringan. Dan saya kira Menteri Kesehatan sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini sangat membantu pada masyarakat. Jadi jangan diabaikan, pemerintah kita, Kementerian Kesehatan telah bekerja dengan baik dalam hal ini.